Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi dari kalkulus 3, yaitu latihan fungsi Bessel, penyelesaian langkah demi langkah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nailul Hasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latiful Akfa dengan NPM 240320101034 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Jadi kita perlu tahu dulu mengenai apa itu fungsi Bessel. Jadi pendahuluan fungsi Bessel. Fungsi Bessel sendiri muncul sebagai solusi dari persamaan diferensial Bessel, yaitu x kuadrat y aksen aksen plus x y aksen plus x kuadrat min n kuadrat kali y sama dengan nol. Yang banyak digunakan dalam kasus simetri silinder, seperti getaran pipa atau silinder, kemudian resonansi mekanis, aliran panas dalam batang silinder, propagasi gelombang, analisis mekanik komponen industri. Fungsi Bessel dibagi menjadi dua, yaitu jenis pertama dan jenis kedua, yang masing-masing disebut dengan Bessel I atau IN dan Bessel Y atau YN. Nah, dalam teknik industri sendiri, fungsi Bessel berguna untuk pertama, untuk getaran komponen silinder, yaitu frekuensi mode getaran pada pipa dapat dihitung menggunakan nol fungsi Bessel atau GNX. Kemudian yang kedua adalah aliran panas pada batang silinder, yaitu solusi dari persamaan panas menggunakan C0X dan C1X. Selanjutnya yaitu resonansi dalam pipa atau fluid mechanics, yaitu untuk menghitung profil tekanan dan kecepatan fluida yang digambarkan dengan persamaan Bessel. Yang keempat yaitu analisis getaran rotor mesin, yaitu profil mode getarnya menyerupai bentuk fungsi C1X, dan yang terakhir adalah desain isolasi getaran yang digunakan untuk menentukan bagaimana amplitudo berubah dalam struktur berbentuk silinder. Nah, di sini ada fungsi Bessel jenis pertama, yaitu fungsi Bessel order n. Jenis pertama didefinisikan oleh deret J n x sama dengan sigma k sama dengan nol hingga tak hingga min satu pangkat k per k faktorial gamma dari k plus n plus satu dikali dengan x per 2 pangkat 2k plus n. Sifat pentingnya yaitu J min nx sama dengan min satu pangkat n Jnx. Sedangkan yang kedua yaitu J 0 sama dengan satu dan Jn 0 sama dengan nol untuk n lebih dari satu. Yang ketiga yaitu dipakai ketika solusi harus finite atau tidak tak hingga di x sama dengan nol. Selanjutnya yaitu ada Bessel jenis kedua, yang mana Bessel jenis kedua yaitu YNX diperoleh dari kombinasi Jn dan limit. Yn sama dengan X sama dengan Jnx cos NP min J min N pangkat X per sin N pangkat Pi. Sifat pentingnya yaitu YNX hingga min tak hingga ketika X sama dengan nol. Dipakai jika pada X sama dengan nol tidak membutuhkan nilai finite. Yang ketiga yaitu Y0X, Y1X digunakan pada persamaan gelombang silinder. Nah, di sini kita akan berlatihan soal terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, yaitu tentang bentuk umum dari fungsi Bessel. Tentukan bentuk umum solusi dari X kuadrat Y aksen aksen plus X Y aksen plus X kuadrat min 4 kali Y sama dengan nol. Yang mana untuk penyelesaiannya, yaitu pertama kita bandingkan dengan persamaan umum dalam persamaan diferensial Bessel atau PDB, yaitu X kuadrat Y aksen aksen plus X Y aksen plus X kuadrat min N kuadrat Y sama dengan nol. Lalu kita dari koefisien tersebut kita lihat N kuadrat sama dengan 4 sehingga N sama dengan 2 sehingga order Bessel N sama dengan 2. Nah, di sini ada catatan order biasanya bernilai non negatif. Yang penting di sini adalah N sama dengan 2. Solusi umum dari PDB order N adalah kombinasi linear dari dua solusi independen Bessel, yang mana Yx sama dengan C1 Jnx plus C2 Ynx, di mana Jnx adalah fungsi Bessel, fungsi jenis pertama, yaitu finite di X sama dengan nol untuk N lebih dari sama dengan nol. Dan Ynx sama adalah fungsi Bessel, fungsi jenis kedua, singular di X mendekati 0. Maka untuk N sama dengan 2 diperoleh YX sama dengan C1 J1X plus C2 Y2X. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu gunakan tiga suku pertama deret untuk menghitung pendekatan J104 dengan menggunakan deret Maclaurin untuk J1X sampai suku kelima.
J1X sama dengan X per 2 min X pangkat 3 per 16 plus X pangkat 5 per 384 min titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita pakai suku pertama yaitu X per 2, X min X pangkat 3 per 16 dan plus X pangkat 5 per 384 dan X sama dengan 0,4. Sehingga suku pertama yaitu kita masukkan untuk nilai dari X yaitu 0,4 per 2 yaitu diperoleh hasil 0,2. Lalu kita hitung suku keduanya yaitu dengan dipangkatkan 3. 0,4 pangkat 3 dengan hasil 0,064. Selanjutnya kita bagi dengan 16 sesuai dengan siklu dari tiga suku pertama yaitu didapatkan hasil 0,004. Sehingga dengan tanda negatif yaitu dihasilkan 0, min 0,004. Lalu kita hitung juga suku ketiganya dengan memasukkan dari nilai X-nya sehingga diperoleh hasil numerik yaitu 0,0000266667. Sehingga jika kita jumlahkan ketiganya berarti J1 0,4 yaitu mendekati 0,2 dikurangi 0,04 ditambah dengan 0,0000266667 sehingga diperoleh hasil 0,196 yaitu kita dibulatkan. Terus kemudian di soal ketiga, yaitu kita analisis menggunakan soal cerita, yaitu pada analisis getaran pipa silinder, mode radial pertama ditentukan oleh nol pertama, J0, lambda R sama dengan nol. Diketahui radius pipa R sama dengan 0,12 meter, dan nol pertama J0 adalah X1 sama dengan 2,4048, yang mana tentukan nilai lambda untuk mode getar pertama. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pada kondisi nol pertama menulis C0 lambda R sama dengan nol, di mana lambda R sama dengan X1. Maka lambda sama dengan X1 per R. Nah, lalu kita substitusikan nilai dari X1 dan juga R, yang mana X1 bernilai 2,4048 dan R bernilai 0,12. Lalu kita hitung, yaitu 0,12 kali 2 kali 20, yaitu 2,4, dan 0,12 kali 20,04 sama dengan 2,4048. Sehingga lambda sama dengan 20,04 per meter. Jadi kesimpulannya adalah fungsi Bessel adalah fungsi solusi dari PT Bessel yang muncul dalam sistem simetri silinder. Solusi umumnya terdiri dari JNX dan YNX, di mana deret McLaurin dapat membantu menghitung dalam pendekatan JNX. Fungsi Bessel dipakai pada getaran, aliran panas, resonansi pipa, dan analisis mekanik industri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kurangnya. Dan saya ucapkan terima kasih.